adik-adik, berjumpa lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Sebelum mulai belajar, jangan lupa baca doa dulu ya. Oke, sebelum mulai belajar, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Nama kakak Rohaeti dengan NIM 21060127 dari kelas A1 Prodi PGSD angkatan 2021. Nah, sekarang kita mulai belajar yuk. Nah, sekarang kita akan mulai belajar dari membahas pengertiannya terlebih dahulu. Di sini ada pengertian dari statistik dan statistika. Statistik berarti kumpulan angka-angka atau dapat dikatakan sebagai datanya. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyajikan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan atau penarikan kesimpulan dari sebuah data. Nah, dalam statistika terdapat perbedaan antara data dan datum. Untuk data sendiri itu artinya adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, data ini adalah bentuk jamak dari datum. Sedangkan pengertian datum yaitu didefinisikan sebagai keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Lalu untuk apa sih data itu diambil dan apakah ada syarat dalam pengambilan suatu data? Jadi adik-adik, tujuan diambilnya suatu data yaitu untuk memperoleh gambaran suatu keadaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tentu saja ada syarat untuk memperoleh data yang baik. Yang pertama, data harus bersifat objektif atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lalu yang kedua, data harus bersifat representatif atau mewakili keadaan sebenarnya. Yang ketiga, data harus up to date atau terbaru. Dan yang terakhir, data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan pengertian dari statistik dan statistika dan beberapa hal yang bersangkut paut dengan data. Jadi, yuk kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini, yang pertama ada mean atau mean. Nah, mean atau mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data yang banyak. Adapun cara mencari mean atau mean yaitu dengan rumus mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Contoh soal dari mean. Nah, di sini telah kakak siapkan contoh soal, yaitu data nilai bahasa Indonesia kelas 2 sebagai berikut. Nah, ini adalah data-datanya. Itu ada 2, 3, 6, 8, 1, 3, 4, 7, dan 4. Nah, yang ditanyakan adalah berapa meannya. Seperti yang telah kakak jelaskan, bahwa rumus dari mean itu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Maka kita cara mengisinya itu, jumlah data itu apa sih Kak? Nah, jumlah data itu ini semua data ini kita tambahkan. Nah, di sini supaya mempermudah kita dalam menghitung, kita susun dari bilangan yang terkecil hingga terbesar. Jadi kita tulis 1 ditambah 2 ditambah 3-nya ada 3 kali ya. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Lalu ditambah 4 sebanyak 2 kali. Lalu ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8. Nah, banyak data itu apa sih, Kak? Nah, banyak data itu, ini semua kita hitung ada berapa bilangannya. Jadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, langsung kita tulis aja di sini 10. Nah, selanjutnya, habis kayak gini, ini semua 1 ditambah 2 ditambah 3, ini semuanya kita jumlahkan, hasilnya adalah 41. Per 10-nya tulis lagi, sama dengan 41 dibagi 10, 4,1. Jadi, mean dari soal ini atau data ini itu adalah 4,1. Mudah kan adik-adik?
Nah, yang kedua ada median. Median merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk mencari median dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jika banyaknya data sebanyak ganjil. Jika data yang dikumpulkan jumlahnya ganjil, maka median atau nilai tengahnya berada di tengah-tengah. Dan dapat pula dicari mediannya dengan cara dicoret kiri dan kanan, hingga tersisa satu angka yang berada di tengah. Selanjutnya, jika banyaknya data sebanyak genap. Nah, jika data yang dikumpulkan jumlahnya genap, maka median atau nilai tengahnya sama seperti cara ganjil, yaitu dicoret kiri dan kanan hingga tersisa dua angka yang berada di tengah. Lalu menjumlahkan kedua bilangan tersebut, lalu hasil dari bilangan tersebut dibagi dua deh. Untuk cara mencari median, di sini kakak telah menyiapkan contoh soal, yaitu ada data tinggi pekerja di suatu perusahaan, ada 165, 167, 170, 178, 170, 175, dan 184. Nah, yang ditanyakan itu berapa mediannya. Nah, seperti yang telah kita ketahui, pengertian dari median itu adalah nilai tengah. Maka cara mencari ini, pertama kita hitung dulu ini jumlah datanya itu ada berapa banyak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Artinya bilangan 7 itu bilangan ganjil. Nah, lalu kita kerjakan. Pertama kita urutkan tinggi badan pekerja ini dari tinggi yang paling rendah. Nah, jadi kita urutkan dulu bilangannya dari yang paling rendah. 165, lalu ada 167, lalu ada 170 sebanyak 2 kali atau 2 orang, lalu ada 175, ada 178, dan 184. Kalau udah diurutin, sekarang kita pakai teknik coret kiri dan kanan. Nah, jadi kita coret satu di kiri dan satu di kanan. Satu di kiri, satu di kanan. Satu di kiri dan satu di kanan. Nah, tersisa satu bilangan atau satu tinggi badan. Maka nilai tengah ini adalah nilai tengahnya. Maka median dari data tinggi pekerja di suatu perusahaan ini adalah 170 isinya. Kalau misalkan ada contoh soal yang jumlah datanya itu genap. Kayak di contoh ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya genap kan? Nah, itu gimana ya cara ngerjainnya? Nah, sama ya adik-adik, cara mengerjakannya itu pertama kita urutkan dulu bilangannya. Nah, ini sudah kakak urutkan dari tinggi yang terendah hingga tinggi yang paling tinggi. Nah, sama caranya kita coret dulu kiri sekali, kanan sekali, sampai ketemu nilai tengahnya. Sekali, kiri, kanan sekali. Pokoknya kita coret-coret dulu. Nah, ini kan tersisanya 2 ya. Kalau sedangkan yang tadi, yang pertama itu contohnya hanya tersisa 1, maka itu adalah isinya langsung. Nah, kalau misalkan ada bilangan 2 gini, ini perlu kita hitung lagi adik-adik. Caranya yaitu median sama dengan 185 ditambah 187 dibagi 2. Nah, lalu kita jumlahkan 185 ditambah 187 itu berapa? Yaitu 372 dibagi 2. Nah, 372 dibagi 2 hasilnya adalah 186. Nah, maka median dari soal ini atau dari data ini adalah 186. Mengerti kan adik-adik? Nah, yang ketiga ada modus. Modus artinya nilai yang paling sering muncul dari suatu kelompok data. Cara mencari modus yaitu pertama, urutkan dulu nilai data dari terkecil ke terbesar. Terus hitung aja deh nilai mana yang paling sering banyak muncul. Nah, untuk mencari modus, di sini kakak telah menyediakan contoh soal, yaitu soalnya data nilai ulangan matematika sebagai berikut, dan ini adalah data-data nilainya. Nah, berapakah modusnya? Nah, modus itu seperti yang telah kakak jelaskan bahwa modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi kita harus mencari nilai mana sih yang banyak banget siswa mendapatkan nilai tersebut gitu. Nah, caranya kita urutkan dulu dari nilai terkecil hingga terbesar. Nah, di sini kakak telah mengurutkan
nilai terkecil hingga terbesar. Nah, lalu kita hitung nilai 20 ada berapa siswa? Ada 1. 40 ada 1, 2, ada 2. 50 ada 1. 60 ada 1. 70 ada 1. 75 ada 1. Dan 80 ada 1, 2, 3. Nah, dapat disimpulkan ya adik-adik bahwa modus dari nilai ulangan matematika itu adalah yang 80. Kenapa? Karena nilai 80 itu nilai yang banyak dimiliki siswa, yang siswanya itu banyak. Jadi modusnya adalah 80. Nah, jadi dalam pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama tadi ada min, yang kedua ada median, dan yang ketiga ada modus ya adik-adik. Selanjutnya, dalam statistika terdapat penyajian data, di mana penyajian data ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Jadi kita akan bahas satu persatu ya adik-adik. Yang pertama di sini ada tabel. Pengertian dari tabel tersendiri yaitu salah satu bentuk diagram yang menyajikan data berisi ikhtisar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun di dalam kolom dan baris pembatas seperti di contoh ya adik-adik. Lalu selanjutnya yang kedua ada diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang dipakai untuk memperoleh gambaran kasar suatu peristiwa. Pada diagram ini sebuah gambar mewakili jumlah tertentu dari data. Seperti contoh berikut ya adik-adik. Nah, lalu selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis yang menggambarkan perkembangan dan perubahan suatu keadaan. Biasanya diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Nah, contoh dari diagram garis seperti yang ada di contoh ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk persegi panjang tegak atau persegi panjang mendatar. Pada umumnya, diagram batang digunakan untuk menggambarkan perkembangan data dari suatu objek tertentu. Nah, contoh dari diagram batang seperti di contoh. Nah, untuk yang terakhir ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini adalah salah satu bentuk dari penyajian data statistik yang menggunakan gambar berbentuk lingkaran. Nah, gambar diagram lingkaran terbagi menjadi beberapa bagian yang menunjukkan jumlah dalam bentuk persen, lalu diolah menjadi derajat. Nah, seperti di contoh ya adik-adik. Nah, jadi tadi kan kakak di awal sudah menjelaskan mulai dari pengertian, penyajian data, pengumpulan data. Nah, sekarang agar adik-adik semakin paham, kita akan mencoba dalam contoh soal. Adik-adik, untuk contoh soal, di sini kakak telah menyiapkan contoh soal yang soalnya seperti ini. Nilai ulangan matematika kelas 6 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah nilai-nilai ulangannya. Nah, dari soal ini kita diminta untuk mencari mean, median, modus, serta penyajian dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Jadi kita mulai aja ya adik-adik. Kita mulai dari mencari meannya terlebih dahulu. Nah, jadi kita mulai dari mencari mean. Nah, seperti yang tadi kakak sudah jelaskan di awal, kalau mean itu adalah nilai rata-rata dari suatu data. Nah, karena ini nilainya sangat banyak, maka kita persingkat saja cara pengerjaannya dengan cara perkalian. Nah, jadi pertama kita lihat dulu di sini dari data ini mana nilai yang paling kecil. Di sini ada angka 4 yaitu nilai terkecil ya. Kita tulis 4 dikali, kita hitung angka 4-nya ada berapa. 1, 2, 3, ada 3. Kita tulis di sini 3. Lalu ditambah setelah angka 4 di sini ada angka berapa lagi? Angka 5. Angka 5 ini kita kalikan juga dengan 1, 2, 3. Kita kalikan dengan 3. Lalu ditambah lagi ada angka 6. Kita hitung
Nah, adik-adik, ini kakak telah menghitung. Jadi, ada 4 sebanyak 3, 5 sebanyak 3, 6 sebanyak 4, 7 sebanyak 7, 8 sebanyak 11, 9 sebanyak 8, dan 10 sebanyak 3. Lalu, rumus MEAN itu kan jumlah data dibagi banyaknya data. Lalu kita bagi dengan jumlah dari banyaknya data. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 40. Lalu kita bagikan dengan 40. Nah, setelah seperti ini, kita hitung deh. 4 kali 3, 12. Ditambah 5 kali 3, 15. Ditambah 6 kali 4, 24. Ditambah 7 kali 7, 49. Ditambah 8 kali 11 adalah 88. Ditambah 9 kali 8 adalah 72. Ditambah 10 dikali 3 adalah 30. Lalu kita bagi lagi 40. Nah, lalu adik-adik bisa menjumlahkan semua ini. Dari 12 sampai 30 kita jumlahkan. Hasilnya adalah 290 per 40. Nah, lalu kita hitung. Kita coret 29 dibagi 4 adalah 7,25. Jadi MEAN dari nilai ulangan matematika ini yaitu 7,25. Jadi rata-rata nilai ulangan kelas 6 itu adalah 7,25. Nah, selanjutnya kita akan mencari median dari nilai ulangan matematika kelas 6 ini. Nah, tadi kan kita ini sudah menghitung ya adik-adik kalau kalau nilai 4 itu ada 3 orang, 5 itu ada 3 orang. Nah, kita pindahkan ke sini karena ini sudah tersusun, jadi kita akan lebih mudah. Nah, median itu kan kita mencari nilai tengah kan. Jadi kita tulis dulu semua. 4-nya ada 3. Seperti ini. 5-nya ada 3. 6-nya ada 4. 7-nya ada 7. Dan seterusnya sampai 10-nya itu ada 3 ya adik-adik. Nah, kalau sudah kayak gini adik-adik, semuanya udah ditulis, adik-adik bisa mulai mencoret kiri kanan. Kita coret di sini 3 ya, dikali 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan coret 2, 5. Nah, di sini hati-hati adik-adik, takutnya ada yang kelewat. Coretnya satu-satu aja. Nah, adik-adik ini sudah tersisa 2 angka, yaitu angka 8 dan 8. Maka, nah, jadi kita tulis lagi di sini median sama dengan 8 ditambah 8 dibagi 2. 8 tambah 8, 16 dibagi 2. Nah, maka hasilnya adalah 8. Jadi, median dari nilai ulangan ini adalah 8. Nah, selanjutnya kita mencari modus. Nah, seperti pengertiannya, modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, ini adalah nilai dan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, jadi adik-adik di sini kita lihat yang paling sering muncul adalah nilai 8, yaitu sebanyak 11 kali atau sebanyak 11 siswa. Maka dapat disimpulkan modusnya itu adalah nilai 8 sebanyak 11 siswa. Mudah kan? Selanjutnya kita akan belajar menyajikan data dalam beberapa bentuk. Nah, yang pertama kita akan belajar cara menyajikan suatu data dalam bentuk tabel dulu ya. Nah, sebelumnya tadi yang hasil modus itu kan sudah ada rinciannya ya. Kalau nilai 4 itu ada 3, nilai 5 itu ada 4. Nah, nanti kita akan masukkan data-data ini ke dalam tabel. Pertama kita bikin dulu tabelnya ya. Nah, seperti ini. Pokoknya dipas-pasin aja.
Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik jangan lupa untuk memberi judul. Judulnya ini adalah ulangan matematika kelas 6. Contoh seperti ini adik-adik. Nah, terus adik-adik di sini tulis nilai, dinamai nilai kolom yang ini, dan kolom yang sebelahnya dinamai banyak siswa. Nah, terus kita masukin nilai 4 itu ada 3 siswa. Nilai 5 itu ada 4 siswa. Nilai 6 ada 4. Seperti ini. Lalu adik-adik garisin lagi. Lalu adik-adik jumlah. Hasilnya yaitu ada 40 siswa. Nah, jadi seperti ini adik-adik cara untuk penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram garis dulu ya. Kita beri judul lagi seperti tadi. Seperti ini. Terus adik-adik buat garis pembantu seperti ini. Lalu nilai, dan ini banyak siswanya. Jadi dari 1 sampai 11 itu adalah nilai, dan dari 1 sampai 12 ini adalah banyak siswa. Lalu kita masukkan nih nilai 4, yaitu banyak siswanya sebanyak 3 di sini. Terus adik-adik titik-titik deh. Nah, di titik-titik seperti ini. Kakak contohin lagi ya. Di sini ada 5, nilai 5 yaitu sebanyak 4 siswa. Di sini ya adik-adik. Nah, lalu kita beri titik-titik lagi deh. Seperti ini. Nah, adik-adik jika sudah, lalu adik-adik nih ya, tarik garis setiap titiknya. Contohnya dari garis ini kita tarik, lalu kita tarik lagi seperti ini. Pokoknya kita tarik terus. Nah, jadi gambar dari diagram garis yang telah kita buat seperti ini. Untuk selanjutnya itu diagram batang. Sama halnya dengan diagram garis, hanya saja perbedaannya dalam diagram batang bentuknya itu seperti persegi panjang atau seperti balok. Jadi kita buat aja ya adik-adik langsung. Nah, tadi itu nilai 4 sebanyak 3 siswa ya. Maka kita tarik seperti ini.
Lalu nilai 5 itu sebanyak 4 siswa. Dan seterusnya adik-adik sampai 10, nilai 10 sebanyak 3 siswa ya. Nah, jadi ini adalah bentuk dari diagram batang dari data ulangan matematika kelas 6. Jadi seperti ini adik-adik, dapat dibedakan atau dapat disandingkan dengan diagram garis, tidak berbeda jauh, hanya saja bentuknya saja yang ini menggunakan batang dan yang ini menggunakan garis. Adik-adik, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau dalam bentuk tabel gambar. Nah, sebetulnya hampir sama dengan pengerjaan tabel, hanya saja dalam diagram gambar itu jumlah banyak siswa atau frekuensi itu dilambangkan oleh sebuah simbol yang memiliki nilai yang sama gitu dengan banyaknya atau dengan jumlahnya si siswa atau frekuensinya. Nah, seperti contoh di sini kakak membuat gambar menggunakan lambang seperti ini. Nah, ini adalah satu bentuk seperti ini, kakak ibaratkan itu sama dengan 1. Jadi sekarang kita akan masukkan di sini ada nilai 4 yaitu sebanyak 3. Maka nilai 4 sebanyak 3, jadi kakak butuh bentuk seperti ini 3. Lalu di sini ada nilai 5 yaitu sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu ada nilai 6. Nah, maka adik-adik, ini sudah selesai seperti ini. Jadi ini adalah perbedaan antara tabel dan diagram gambar. Yang membedakan hanya di bagian banyak siswa. Yang ini menggunakan angka dan yang ini menggunakan simbol. Nah, adik-adik, untuk yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, sebelum ke lingkarannya kita harus menghitung dulu karena harus dirubah dulu ke derajat ya adik-adik. Jadi kita akan mulai. Jadi pertama ada nilai 4. Nah, nilai 4 itu kan tadi sebanyak 3 ya, 3 siswa. 3 siswa per 40 siswa dikali 360 derajat. Kok 360 derajat? Karena satu lingkaran itu berjumlah 360 derajat ya adik-adik. Nah, jadi kita tulis 360 derajat dibagi 40 itu sama dengan 9. Nah, 9 kali 3 adalah 27 derajat. Nah, lakukan sampai nilai dan banyak siswanya itu selesai adik-adik, baru kita bisa maju ke tahap selanjutnya yaitu membuat diagram lingkaran. Nah, adik-adik, jika sudah dihasilkan semua derajatnya, maka untuk mengetahui apakah jawaban kita atau hitungan kita sudah benar atau belum, hasil dari derajat ini kita jumlahkan dan kakak telah menjumlahkan dan ini hasilnya adalah 360 derajat. Nah, jika sudah 360 derajat, maka hitungan adik-adik itu betul dan adik-adik bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Nah, sekarang kita mulai masukin ini derajat-derajatnya ke dalam lingkaran. Nah, yang pertama itu ada 27 derajat ya adik-adik. Di sini kakak langsung tarik dulu garis lurus dari titik pusat. Nah, lalu kita hitung deh. 27 derajat. Sini adik-adik. Kita tarik lagi deh. Nah, seperti ini dan kita lakukan sampai terakhir ya, sampai sini, sampai nanti udah ada lingkarannya dan derajatnya masing-masing. Nah, jadi ini dia diagram lingkaran yang telah kakak selesaikan. Nah, untuk adik-adik ini dapat diwarnai dengan warna yang berbeda-beda ya, supaya lebih menarik lagi. Nah, jadi sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua dan sampai jumpa.